Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show dan kita masih dengan tema hari ini menelisik calon komisioner Komisi Informasi Aceh atau KIA periode 2020-2024. Dan di segmen ini kami mengundang partisipasi Anda untuk langsung menyuarakan di nomor telepon 0813 6225 4360, dan di sini langsung dengan dua narasumber kita yang sudah saya perkenalkan di segmen awal. Dan tadi juga di segmen awal sudah kita bicarakan bagaimana kemudian masyarakat bisa berpartisipasi langsung untuk bisa menyuarakan atau berpendapat, menyampaikan aspirasi tentang 30 list yang sudah masuk itu melalui nomor telepon 0823 62 206078 ataupun bisa melalui email di pansel KIA Aceh huruf kecil semua @prof.go.id. Seperti itu ya Pak Afrizal ya. Aceprof.go.id. Aceprof.go.id. Baik, jadi tadi kita sudah berbicara mengenai proses seleksi ya Pak ya. Tapi yang menarik juga Pak, ini keterwakilan perempuan. Ya. Kalau dari 30 list nama yang masuk itu 5 orang. Ya. Pak, ini perempuan. Ini apakah kemudian ada jatahnya memang seperti itu atau seperti apa Pak? Undang-undang menyatakan bahwa unsur dari komisioner itu terdiri dari dua bagian, unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Tentang jenis kelamin tidak ditetapkan. Baik. Ya, walaupun dalam pendekatannya secara pribadi maupun atas nama pansel kita selalu mendorong baik perempuan maupun laki-laki bisa mendaftar sebagai calon komisioner. Hanya saja kan dalam dalam prakteknya di tahap awal lebih dominan laki-laki memang yang yang mendaftar. Dan ya karena ikhtiar sudah dilakukan, tapi kenyataannya demikian ya kita kan hanya bisa menerima kondisi yang ada. Kita berharap mudah-mudahan saja dalam tahap berikutnya nanti terpilihlah perbandingan jenis kelamin yang hampir setara, ya kan? Sebagaimana contoh sekarang, periode sekarang itu dari 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. 2 perempuan. Berarti masih ini ya Pak ya? Proporsinya, ya kan? Karena tidak mungkin juga, karena jatahnya memang 5 orang komisioner. 5 orang komisioner. Untuk semuanya berapa orang Pak nanti yang akan terpilih? 5 orang komisioner itu? Yang akan kita pilih dari 30 ada 15. 15 orang. Nah kemudian nanti kita serahkan kepada gubernur nanti sampaikan kepada DPR Aceh. Kemudian nanti melalui Komisi 1 akan dilaksanakan uji kepatutan atau fit and proper test gitu ya. Fit and proper test dari 15 itu nanti Komisi 1 anggota dewan kita itu akan memilih sebanyak 10 orang. 5 sebagai komisioner, sedangkan 5 berikutnya sebagai cadangan. Berarti itu juga masuk tapi dalam posisi cadangan. Oke, tapi yang dipilih 5 orang. 5 orang. Ini Pak yang memilih seperti tadi kita sampaikan, gubernur lalu akhirnya itu ke DPRA Pak ya. Ini berbau politis Pak ini sepertinya. Ini gimana? Apakah kemudian nanti ada, apalagi kemudian background tadi Pak ya, background dari 30 ini kan beragam, tapi juga kita bisa lihat sama-sama di websitenya itu juga ada anggota tahun lalu, misalnya incumbent. Itu seperti apa Pak? Apakah kemudian ini tanggapan dari Bapak seperti apa? Baik, memang dalam proses seleksi setiap Komisi Informasi ini incumbent dibenarkan untuk mengikuti 1 periode berikutnya. Jadi setiap orang memiliki kesempatan 2 kali berada dalam posisi sebagai komisioner. Jadi kalau kali ini dia sebagai komisioner, maka dia punya kesempatan 1 kali lagi, ya kan? Nah, itu semua kan akan sangat tergantung dengan track record seseorang tadi. Walaupun dia incumbent misalnya gitu ya, kalau relasinya kurang elok, maka dia bisa jadi
tidak terpilih. Tapi kalau dia bukan incumbent dan relasinya baik, potensi dia terpilih juga besar. Gitu relasi kan. termasuk salah satu poin. Tapi kan sebelum relasi itu masuk kan kompetensi menjadi pilihan. Betul. Relasi itu kan di akhir dia nanti. Setelah tim pansel menyerahkan 15 orang nama kepada gubernur kepada DPR Aceh, barulah di situ ada relasi kan, komunikasi, tingkat keterkenalan seseorang. Semakin dia dikenal, semakin track recordnya semakin baik, insya Allah selain potensi tadi, relasinya baik, dia akan terpilih. Baik. Apakah incumbent atau tidak incumbent? Biasa saja. Biasa saja. Pada dia yang lalu incumbent juga ada yang kalah. Yang kalah. Ada yang menang juga begitu. Okay. Baik Pak Hamdani, mungkin tambahannya. Ya memang kalau incumbent kan paling enggak dia ada pengalaman ketika ikut seleksi pada periode yang lalu. Tetapi mereka tidak ada sebuah keistimewaan pada incumbent itu, ada pengecualian dia harus masuk di tahap apa, enggak ada. Sebab kalau saya pernah baca-baca kalau KPI, incumbent itu dia hanya masuk kepada wilayah fit and proper test. Tetapi kalau KIA dia sudah di tahap awal sudah mulai ikut seleksi, di tahap administrasi, uji potensi, sampai tahap-tahap rekam jejak, sampai ke tahap berikutnya yang tahap terakhir itu uji fit and proper test yang ada di DPRA. Jadi kalau saya lihat komposisi sekarang itu sangat beragam dan daya minat masyarakat kita itu sangat besar juga kalau dibandingkan dengan periode yang lalu. Periode yang lalu itu ada sekitar 54 orang yang ikut uji potensi. Tapi kalau sekarang ini ada 85 orang. Maka lebih banyak. Jadi memudahkan kita tim pansel ini untuk memilih karena jumlah yang banyak mana yang baik dia yang terbaik di antara yang baik-baik ini. Jadi kalau misalnya tadi sebab kalau kita baca di dalam aturan tadi ditanyakan misalnya keterwakilan perempuan, kan? Apakah yang 5 ini ada unsur kesengajaan pansel itu untuk mengambil 5 orang perempuan itu supaya ada keterwakilan untuk dibawa ke 30? Tidak ada. Itu semua proses dilalui dengan tahapan kemampuan uji potensi. Dia masuk di 30 besar. Bisa saja kadang-kadang kalau misalnya kita merekrut dengan sistem komputerisasi, nilai bisa dilihat sendiri, sistem perangkingan. Bisa saja kalau misalnya itu jumlah perempuan kadang-kadang tidak lulus di uji potensi, tapi ini alhamdulillah dari tahapan yang kita lakukan ada perempuan yang bisa masuk ke 30 besar. Berarti artinya dengan uji kompetensi melalui komputerisasi tadi Pak, ada kemungkinan keterwakilan perempuan. Jadi kemudian kalau misalnya di DPRA kita angkat dulu telepon boleh Pak? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Nia. Boleh suaranya dikecilkan, dibesarkan, maaf, dibesarkan lagi Bu? Iya, dengan Nia di Langserbun. Oke, Ibu Nia, silakan Ibu Nia. Sebelumnya saya mohon maaf apabila mungkin pertanyaan saya yang akan saya tanyakan ini sudah terjawab sebelumnya karena saya baru bergabung. Saya mau menanyakan apakah perbedaan antara KIA dan KPI? Ya, dan untuk KIA itu sendiri apa saja dampak yang akan diperoleh oleh masyarakat terhadap komisi ini? Karena kan kami saya mungkin jujurnya sebagai rumah tangga sering mendengar KIA gitu ya. Jadi yang output dari KIA ini untuk masyarakatnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Ibu Nia. Baik Pak Hamdani, mungkin tadi boleh Pak Afrija, silakan Pak. Baik. Ini KIA dan KPI. Perbedaannya, lalu kemudian apa output yang didapatkan dari masyarakat melalui KIA ini? Baik, kalau prakteknya langsung kita kan, KIA itu Komisi Informasi Aceh.
tugas pokoknya adalah menerima, kemudian menyidangkan dan memutus sengketa informasi publik. Nah, sengketa informasi publik itu mungkin ini menjawab yang poin kedua, output dari kinerja KI. Bapak Ibu sekalian, sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan diberlakukan itu pada tahun 2010, bahwa kita sadar masyarakat itu memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap informasi publik. Ada macam-macam. Contoh nyata paling dekat misalnya tentang bagaimana kita bisa aktif dalam musrenbang, musyawarah rencana pembangunan, misalnya gitu ya. Kalau kita tidak mengetahui misalnya jadwal dan rencana-rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Kalau kita tahu dari awal, tentu kita akan bisa, ini ada rencana pembangunan di kampung saya mau berjuang mempertahankan agar rencana itu tetap dilaksanakan hingga disahkan dia menjadi program. Yang gitu kan. Nah, sebelum undang-undang ini disahkan, kita otomatis alpa terhadap itu. Nah, jadi output dari Komisi Informasi Aceh ini adalah memastikan agar pemohon informasi, baik itu perorangan maupun kelompok, itu mendapatkan jaminan terhadap akses informasi publik. Selama ini, kalau kita bermohon informasi boleh diabaikan, misalnya begitu ya, oleh badan publik, terutama badan publik negara atau badan publik non pemerintah. Tapi kalau sekarang dengan berlakunya undang-undang ini, maka dia dipastikan haknya. Kalau informasi yang dimohonkan itu adalah informasi publik dan sifatnya terbuka, maka kewajiban badan publik itu memberikannya. Itu Komisi Informasi. Nah, sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, nanti Pak Hamdani bisa menguatkan lagi, prakteknya komisi ini lebih memastikan kepada bagaimana ruang lingkup penyiaran yang aksesnya nanti diterima oleh publik juga. Nah, dalam prakteknya di Aceh, kedua komisi ini satu kantor. Satu kantor. Nah, ini menarik. Memang di tempat lain ada juga satu kantor, tapi beda lantai. Tapi ini satu kantor, beda halaman depan dan halaman belakang saja. Jadi satu lantai dia. Satu lantai. Satu lantai. Jadi itu dua hal yang berbeda memang. Dan mudah-mudahan Ibu Nia tadi sudah mendengarkan secara langsung bagaimana outputnya dari KI, terus bagaimana tugas pokok fungsi dari KIA sama KPI. Begitu. Silakan, Pak. Mungkin sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Afrizal terkait dengan KIA, Komisi Informasi Aceh. Sebenarnya kalau kita lihat ini kan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ya. Yang sebelumnya memang tidak ada. Sebenarnya ini juga perintah daripada Undang-Undang Dasar 28F, di mana setiap orang berhak berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Dalam azas negara demokrasi ini, bahwa yang kekuatan ada di rakyat ini, ada rakyat ikut serta juga dalam pengelolaan negara, termasuk juga pengelolaan terhadap kinerja badan publik, keuangan yang diperuntukkan oleh badan publik. Ada hak masyarakat untuk mengetahuinya. Kalau misalnya masyarakat ingin memintakan misalnya informasi itu pada badan publik tertentu, ternyata badan publik tidak mau memberikan, kalau misalnya informasi itu bersifat terbuka, bukan yang dikecualikan, itulah yang fungsi komisi tadi ya, boleh disengketakan ke KIA ini, baik nanti komisi melakukan secara mediasi maupun melalui adjudikasi ya. Kemudian kalau misalnya tadi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh kan, itu mengurus tentang konten isi siaran, di mana siaran-siaran dalam dunia penyiaran, baik dia dalam radio maupun di dalam televisi kita, yang kita dapatkan di rumah kita, misalnya itu tidak sesuai dengan norma-norma menurut kita, norma-norma nilai-nilai
nilai-nilai budaya yang ada di daerah kita itu bisa kita laporkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Nanti komisi itu yang menindaklanjuti terkait dengan penyiaran tersebut. Berarti tugas tupoksinya yang berbeda. Berbeda. Ya. Tapi satu lantai tadi, Pak. Ya. Baik, ini Pak dari 30, kita balik lagi Pak ke 30 calon tadi, apa kemudian yang diharapkan Pak dengan background yang masing-masing? Kalau saya baca itu bahkan ada yang pensiunan, ada kemudian dari ASN juga, ada kemudian incumbent, ada kemudian dari aktivis. Itu apa kemudian yang diharapkan dari Pansel sendiri? Ya, kita berharap untuk periode ini bisa terpilih komisioner yang lebih baik, lebih baik ya tentu dari sebelumnya, dengan harapan tadi background yang berbeda-beda ya. Ada ibu rumah tangga juga. Ada ibu rumah tangga. Jadi makanya ini menjadi menjadi input bagi kita. Jadi akan terpilih komisioner yang terbaik sehingga mampu membumikan Komisi Informasi Aceh ini ke hadapan publik sehingga pertanyaan Ibu Nia tadi itu tidak perlu lagi muncul di kemudian hari gitu ya. Walaupun kita sadar tidak semua kita dengan mudah juga memahami dengan dibentuknya atau dilaksanakan sebuah undang-undang, gitu kan, perlu proses, perlu waktu sehingga kita semua paham tentang jaminan hak yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 tadi seperti disampaikan oleh Pak Hamdani dan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan khusus untuk Aceh sudah ada kanun lagi, Kanun nomor 7 tahun 2019 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik. Jadi Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, Kanun. Jadi tiga-tiganya itu sudah, dan di Undang-Undang tentang pemerintahan Aceh pun hak atas informasi publik itu juga dicantumkan, terutama dalam hal perencanaan, partisipasi publik dalam pembangunan, dalam pendidikan, psikososial, dalam pendidikan, dalam semua bidang, terutama pelayanan dasar. Nah itu semua didorong agar masyarakat berpartisipasi publik. Nah dalam pendekatan akademik juga kita sadari betul bahwa partisipasi publik itu akan meningkat apabila adanya keterbukaan informasi publik. Tanpa ada keterbukaan informasi publik, partisipasi publik ini agak sulit kita mau berpartisipasi. Rencananya saja kita tidak tahu misalnya gitu kan, bagaimana kita mengkomen. Sama seperti dalam proses pembangunan masjid atau musala di kampung misalnya gitu. Begitu pengurus masjid atau musala menyampaikan bahwa kita punya rencana tahun depan kita akan memperbesar atau meningkatkan keindahan masjid atau musala. Kalau itu diumumkan kepada publik, publik tentu akan berpartisipasi. Sama seperti dalam penyelenggaraan negara. Kalau negaranya terbuka, partisipasi akan meningkat. Baik, Pak, kita lanjutkan nanti Pak ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali.